Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau izin Cukup? bertanya, Bu. Iya, Mbak Arum. Silahkan, Mbak Arum. Mengapa sih, Bu, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap proses hasil belajar? Ya, faktor lingkungan kenapa sih kok sangat berpengaruh pada proses belajar? Nih, teman-teman sekalian, coba teman-teman amati lingkungan teman-teman. Misalkan teman-teman saat ini sedang melakukan perkuliahan, lalu kondisi di lingkungan teman-teman ini berisik, bising, ya. Kira-kira kondusif nggak? Kira-kira efektif nggak untuk teman-teman mendengarkan penyampaian dari ibu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Terus misalkan teman-teman lagi belajar, datang banjir, airnya menggenang di mana-mana. Kira-kira teman-teman enak nggak belajarnya? Enggak enak, Bu. Tidak merasa tenang. Nggak enak. Contohnya lagi, ya, di kelas misalkan peserta didik sedang belajar dengan guru, tiba-tiba ada warga yang ikut masuk ngintip-ngintip masuk ke dalam ruangan sambil ngobrol. Kira-kira kondusif nggak? Tidak. Tidak, Bu. Berarti lingkungan itu sangat menentukan dalam proses belajar. Dan lingkungan juga menentukan kebiasaan kita. Ya, misalkan dalam keluarga. Kalau keluarganya terbiasa menggunakan bahasa yang sopan, santun, maka si anak ini akan meniru kebiasaan-kebiasaan baik. Ketika kita mengutarakan kalimat yang sedikit kasar, tentu ditegur, ya, benar nggak? Itu mempengaruhi. Kalau orang tuanya membiarkan misalkan, itu akan terbentuk menjadi kebiasaan dia, karena dia tidak merasa bahwa apa yang dia ungkapkan itu tidak dilarang, atau dia juga tidak merasa bahwa yang dia ungkapkan itu adalah buruk, ya, merasa biasa aja gitu, ya, paham ya? Oke, yang lain silakan. Ya, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan jenis-jenis perilaku itu perilaku belajar dan pembelajaran ada 3. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagaimana jika salah satu perilaku ranah tersebut itu tidak tercapai atau terpenuhi? Atau cara belajarnya itu pasif gitu, Bu? Oke. Kalau kita punya dalam rencana pembelajaran itu kan ada ranah afektif, kognitif, psikomotorik. Kalau misalkan ada yang tidak tercapai, maka proses pembelajarannya ini kurang maksimal. Ya, mungkin strateginya yang kurang baik, ya, mungkin kondisi kelasnya, mungkin pemahaman materinya kurang maksimal. Nah, ini penting teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah perencanaan, ini penting menentukan materi apa yang akan disampaikan, ya. Metode apa yang akan digunakan, ya, model pembelajaran apa yang akan digunakan, media apa yang akan dipakai. Itu penting untuk apa? Untuk mencapai pada tujuan pembelajarannya. Karena nanti ketika kita menyusun sebuah perencanaan, ada indikator yang akan ditentukan. Nah, indikator ini harus mencakup dari aspek yang sudah ditentukan. Aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Gitu ya. Paham? Oke, ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Adi. Tadi kan Ibu membahas tentang teori-teori belajar. Iya. Salah satunya ada teori belajar behavioristik. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih cara menerapkan teori belajar behavioristik itu kepada peserta didik? Oke, pertanyaan bagus. Nah, seperti teman-teman ketahui, kalau dalam inti dari teori behaviorisme ini adalah stimulus dan respon. Tentu dalam setiap pembelajaran, kita nggak boleh ujuk-ujuk tiba-tiba langsung nyampain materi. Ya, silakan buka materi halaman sekian. Dibaca, kerjakan soal di bawahnya. Kira-kira gimana itu? Tentu ada stimulusnya dulu. Kalau tadi Ibu sampaikan kita mau belajar tentang prinsip, kita belajar tujuan belajar, kita mau belajar teori belajar, kita pahami dulu belajar dan belajaran itu apa sih, gitu kan. Lalu kita buat dulu peserta didiknya itu on dulu, mood dulu dalam proses pembelajaran. Nah, kalau orang mau membiasakan sesuatu, kita harus mengulang
Sehingga terjadinya stimulus di situ. Kalau sudah ada stimulus, tentu ada respon, tanggapan. Respon itu diperoleh dari mana sih? Dari pemahaman peserta didik. Ya. Ada respon yang secara spontan, itu diperoleh dari pemahaman yang memang sudah berulang-ulang diberikan. Nggak mungkin orang baru sekali melihat, dia langsung memiliki respon yang baik. Nah, respon yang baik itu terbentuk karena adanya pengulangan. Pengulangan dari pengalaman yang dia peroleh. Maka dari itu kita berikan kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga terjadinya sebuah pemahaman, lalu terjadinya respon tersebut.